begitu juga yang dari Pulau Jawa atau yang dari barat ingin ke timur pasti singgah di Bitung. Jadi banyaklah suku bangsa lain yang tinggal di Bitung. Sampai kemudian ada satu penulis Belanda namanya Ernest de Groot. Dia datang ke Belitung tahun 1851. Jadi dia bilang suku asli orang Belitung itu orang darat atau orang Belitung. Tapi kalau kita lihat bahasanya, sesungguhnya mereka berasal dari Melayu, dari Kresiden dan Palembang paling banyak. Kemudian dari barat Borneo, Bangka, Kepulauan Riau, Riau daratan Melayu, sama Semenanjung Malaysia. Jadi orang darat itu kumpulan dari itu. Mereka tinggal lama di Belitung, kemudian akhirnya disebut orang darat atau orang Belitung. Jadi memang sejarahnya sudah seperti itu. Jadi sebenarnya awalnya itu memang Melayu Pak ya? Melayu, awalnya Melayu. Awalnya Melayu ya? Ya, Melayu. Terus kalau awalnya Melayu Pak, kalau saya lihat di sini banyak yang dari suku Tionghoa ya? Dari etnis Tionghoa. Ya. Etnis Tionghoa ini kalau saya tidak salah Pak ya, itu kan ada Kek, ada satunya Hokkien. Hokkien. Nah, itu awal mulanya gimana Pak, ada Kek dan Hokkien ini Pak? Ya, kebanyakan orang di luar Belitung atau masyarakat umum taunya keberadaan Tionghoa di Belitung itu karena pertambangan timah. Padahal salah, karena laporan-laporan kolonial tahun 1759 sudah menunjukkan ada perkampungan Cina di Tanjung Padang. Dan kepentingan pertama mereka datang ke sini itu untuk berdagang. Salah satunya Tionghoa dari Cirebon, kampungnya Pak Nana. Jadi dicatat ada kapal-kapal Cirebon datang di Belitung, bawa kain Jawa, bawa gerabah-gerabah dan komoditi lain. Jadi memang tujuannya perdagangan, dan memang Tionghoa dari kalangan pedagang ini disebut Hokkien. Hokkien, Sementara yang Ke itu mereka yang kasarnya kulit tambang. Oh, kulit tambang. Ini Ya. masuk pas era apa nih Pak? Kulit tambang era pertambangan timah Belanda abad 19 tahun 1851 ke atas, atau sekitar 190 tahun yang lalu. Ini ada kaitannya dengan yang di Medan juga ya Pak ya? Iya, dari Medan juga ada. Jadi yang kayak gini masuk karena terkait dengan pertambangan, sedangkan Hokkien ini karena berdagang. Posisi. Jadi memang beda ya Pak antara Kek dan Hokkien. Kalau Hokkien Medan itu mereka datang karena perdagangan sarang burung sama kulit penyu. Ini sarang burung apa Pak? Walet. Burung banyak. Oh, walet. Iya. Jadi perdagangan walet itu sudah dari abad ke-17 di sini. Dari tahun 1900. Cuman dulu nggak ada rumah walet. Waletnya diambil dari gua-gua di batu-batu di hutan. Oh gitu. Jadi memang posisinya memang mereka masuk di era yang berbeda antara Kek dan Hokkien ini ya Pak ya. Iya. Kalau boleh kita balik lagi Pak ke sejarah awalnya di Belitung ini Pak ya. Kalau kita di Jawa, di Kalimantan, di Sumatera gitu ya Pak ya. Selain di Pulau Belitung, maksudnya itu kan ada kerajaan-kerajaan ya Pak? Iya, ada kerajaan. Nah, kalau di Belitung ini ada nggak sih Pak kerajaan-kerajaan ini? Iya, kerajaan ada secara tradisi lisan istilahnya. Ini maksudnya apa Pak? Tradisi lisan ini maksudnya apa? Jadi cerita dari orang tua ke anak, anak ke cucu, kemudian seperti itu. Ada 4 kerajaan yang dikenal. Ada kerajaan Badau yang paling tua, kemudian kerajaan Balok, ada kerajaan Budik dan kerajaan Belantu. Tapi itu sekali lagi cerita dari turun-temurun, dan itu masih dipercaya sampai sekarang. Tapi kalau misalnya kita kaji dari aspek sejarah, sebetulnya bukan kerajaan dalam pengertian yang kita kenal, karena sebenarnya yang disebut kerajaan di sini itu gelarnya adipati. Oh, jadi bukan raja Pak yang memerintah, tapi adipati. Ya, tapi bagi masyarakatnya dia raja. Oh gitu. Kenapa nih Pak kok bisa disebutannya bukan raja tapi adipati? Ini mungkin ada ceritanya mungkin Pak? Ya, karena yang disebut Adipati Belitung itu dalam cerita masih keturunan Sultan Surakarta. Oh, masih keturunan ya, dengan Mataram. Ada yang bilang dari zaman Majapahit, tapi Adipati pertama Belitung itu orang Jawa misalnya. Orang Jawa juga Pak? Iya. Orang Jawa ada di mana-mana Pak ya? Jadi emang ada kerajaan, tapi posisinya tuh bukan sebuah kerajaan yang artinya tuh diperintah oleh seorang raja, tapi seorang adipati. Berarti
posisinya ini menginduk ke kerajaan utamanya mungkin ya, Pak? sebelumnya menginduk ke Majapahit, Mataram, kemudian baru ke Palembang. Oh gitu, jadi Ya. sesuai dengan sejarahnya ya, Ya. ketika Majapahit yang ini menginduknya ke Majapahit, kerajaan ini ke Sriwijaya. Ya. Kalau biasanya kan kalau kerajaan seperti itu kan ada suatu waktu kan istilahnya datang ke pusatnya lah Pak. Ya. Terus membawa upeti ya Pak. Ya. Nah, di sini Pak ada yang khas nggak yang dijadikan upeti yang disampaikan ke kerajaan yang di pusatnya ini Pak? Ya, istilahnya seba. Seba Pak ya. Upeti gitu. Jadi biasa di Palembang, Majapahit seperti itu. Jadi wilayah-wilayah yang ada dalam koloni Majapahit atau dalam koloni Palembang pasti ke pusat. Itu yang dijadikan upeti dari Belitung itu besi. Besi, bukan timah ya Pak ya? Bukan timah. Bukan timah. Oh, Ya, besi ya Pak. Orang bilang besi Belitung. Besi Belitung ini beda Pak sama besi-besi yang di Jawa yang dijual itu Pak. Yang dari itu ya besi beton itu beda Pak ya? Beda. Katanya besi di sini itu beracun gitu. Beracun. Ya, kalau yang beracun namanya besi Karangkijang. Kalau besi yang biasa yang tingkat keelastisannya tinggi besi Belitung. Oh ini besi ini terkenal ya Pak di sini ya? Ya. Ini kalau sebagai campuran senjata berarti Pak? Ya, jadi kalau dulu misalnya kita baca kitab-kitab keris baik di Jawa maupun di Khazanah Melayu, campuran keris itu ada tiga besi. Salah satunya besi Belitung. Oh salah satunya besi Belitung. Ya. Jadi memang luar biasa ya Pak ya? Ya. Kekayaan bukan cuma timah saja ternyata Ya. ya Pak. Ternyata ada juga besi. Masih ada Pak? Masih ada ya. Di museum ada sampelnya. Masih ada sampelnya. Di museum ada Pak? Ada. Jadi semua pusaka milik raja-raja di Nusantara ini pasti dicampur dengan besi Belitung. Masih campur dengan besi Belitung Ya. Itu tadi kan terkait dengan kekayaan alamnya Pak ya? Ya. Kalau terkait dengan tari-tarian Pak, nah ini saya belum ketemu nih Pak di sini. Belitung Pak ada tarian daerahnya nggak sih Pak? Sebetulnya ada tarian daerah itu. Misalnya kita baca dalam laporan-laporan kolonial tahun 1851. Jadi waktu Belanda ketemu Timah itu dia menggelar acara syukuran dengan Depati. Jadi disebutkan dalam laporan itu salah satu acara untuk syukuran itu pembukanya tari-tarian. Ada tari-tarian Ya, cuman kita kehilangan jejak tarian itu ketika era udah makin modern. Jadi tari yang berkembang sekarang itu banyak tari yang sifatnya kreasi. Tari-tari yang asli seperti sepen, istilahnya tari sepen ada, tari rudat istilahnya ada. Nah, itu kurang populer justru dibanding tari-tari kreasi. Oh gitu Pak Ya. Sudah hampir punah juga berarti nih Pak ya tari-tarian ini. Iya, karena basis tari-tarian dulu itu silat. Jadi agak sulit dipelajari. Jadi kalau silat itu, kalau dia tidak punya basis silat, baik perempuan atau laki-laki, sulit menarikatnya. Oh gitu. Jadi memang seni bela diri sebenarnya Iya, Pak seni yang bela dibentuk diri. dalam bentuk tarian Pak ya. Iya. Kalau seni bela diri saya agak tertarik nih Pak. Kita dalami lagi nih Pak. Kalau di Jawa kan ada Bantennya. Iya, terkenal sama mistiknya ya Pak. Ya. Nah, Belitung ada nggak Pak? Itu ada sampai hari ini juga. Kalau misalnya kita tanya ke kalangan seperti itu, pasti orang bilang pasti ada. Khususnya di daerah selatan Pulau Belitung itu. Kalau dulu namanya Bilantu, kalau sekarang Kecamatan Membalong. Itu ilmu gaibnya masih ada, ya atau tidak? Sampai sekarang Pak ya? Iya. Ada ibu pemikat juga nggak Pak? Mungkin yang belum menikah di sini ada butuh bantuan mungkin Pak? Ada, bisa. Ada Pak ya? Ada itu. Oh, nanti tolong Japri ya, nanti Pak Wahyu bisa ditaruh nanti nomor teleponnya. Kalau silat itu, kalau silatnya namanya Sinding 7. Oh, Sinding 7. Sinding Usni 7. Maksudnya silat 7 langkah. Oh gitu, ini masih ada Pak sampai sekarang Pak? Masih ada di Padang Kandis nama desanya. Oh Padang Kandis masih ada ya Pak ya? Sampai Ya. sekarang masih ada. Oh, itu terkait dengan seni-seni tadi ya Pak ya? Kalau kita lihat Pak dari sosial budayanya Pak yang di sini ya Pak, yang kehidupan sekarang lah ya, kita balik kehidupan sekarang. Saya masih ingat Pak, pertama kali saya datang ke Belitung tuh yang bikin saya agak apa ya, miss ya kalau orang Inggris bilang Pak. Jadi saya naik motor Pak, motor dinas. Motor dinas saya itu Pak, itu kuncinya cuma formalitas Pak. Jadi kuncinya cuma gantung aja itu kunci formalitas. Jadi cuma buat hidupin sama nyalain Bu. Nah, dan nggak bisa dikunci stang Pak. Oh gitu. Iya nggak bisa dikunci stang Pak. Kalau saya mikirnya Jakarta selesai saya Pak. Selesai pasti.
saya bawa, saya udah bingung kan itu Pak ya. Saya ada ke salah satu pusat perbelanjaan di Belitung ya. Saya udah bingung Pak, saya taruh, saya parkir itu motor saya kan ya. Saya celinguk nyari tukang parkir, mana ini tukang parkir, oh nggak ada ya. Nah kan agak ragu ya Bu ya kalau ninggal motor kan ya. Nah, tapi saya lihat Bu, kiri kanan saya Bu, motornya lebih bagus, maaf Bu Mona. Motornya lebih bagus daripada motor dinas saya Bu. Kuncinya pada tergantung semua Bu. Saya pikir motor bagus saja aman, motor saya lebih aman dong. Saya tinggal Pak, saya balik Bu, gak ada orang yang jaga Bapak Ibu semua. Motor saya aman Pak, gak ada yang masih tetap di tempatnya Pak. Itu di pusat perbelanjaan Pak. Ada cerita yang di pantai lebih parah lagi Pak. Motor ditinggal di pinggir, ditinggal lari-lari muterin pantai Pak. Ya hilang Pak motornya Pak. Nah itu ada cerita apa Pak? Di Belitung kok sampai aman seperti itu seperti apa? Ya, sering dibilang seperti itu kalau misalnya standar keamanan di Belitung itu tidak dari kunci motor. Tapi sebenarnya mungkin karena bapaknya baik jadi karena aman. Alhamdulillah, ada yang bilang saya baik. Walaupun ada kasus juga kalau banyak sepertinya memang gambaran umumnya seperti yang Pak Ade bilang. Kenapa aman seperti itu? Karena setiap orang di Belitung itu terikat dengan kekerabatan yang tinggi. Oh, kekerabatannya tinggi Pak ya? Ya, jadi satu kampung dengan satu kampung lainnya pasti bersaudara mereka. Pasti bersaudara Pak? Ya, pasti bersaudara. Jadi sepupu saya ada di kampung sebelah, sepupunya sepupu saya ada di sebelah. Itu satu Belitung. Jadi orang merasa terikat dengan kekerabatan. Sehingga kalau mau berbuat kasarnya, mencuri, kriminal itu pasti dia ada alarm tersendiri bahwa oh ini nanti bikin malu keluarga saya di sebelah. Saya juga nanti dilihatin masih saudara-saudara saya di jalan. Nah, jadi mereka pun meninggal bareng ya karena ini masih di kampung saudara saya. Toh di depan keluarganya itu masih saudara juga. Oh gitu ya. Jadi memang kekerabatannya masih kuat sih di sini. Masih kuat ya Pak ya. Termasuk dengan etnis Tionghoa tadi ada juga Pak. Karena kalau di Belitung itu rumahnya sebelahan ya. Iya. Ya, bahkan ada satu kampung sekitar berapa meter dari sini, kampung Tanjung Tinggi namanya. Saya pernah ngobrol sama Pak Lurahnya, tapi lurah zaman dulu masih era periode 8 tahunan. Dia sudah meninggal 2017 kemarin. Jadi beliau cerita dulu Tanjung Tinggi ini banyak kalau orang Belitung bilangnya Cina. Saya juga susah ngomongkan. Kalau di sini biasa aja Pak ya, aman ya Pak ya. Jadi saya ngerti baca. Jadi kata Pak itu susah kalau kampung itu nggak ada Cinanya, susah mau berkembang. Karena itu tadi orang Cina itu dia udah dalam berdagang. Sementara orang Melayu Belitung itu dia kalau bisa harus jaga toko seharian, sepanjang minggu, sebulan, setahun penuh, nggak mungkin karena dia pasti mau mancing, mau ke hutan, mau traveling. Jadi harus ada orang Cina yang membantu perdagangan. Nah, makanya ada istilahnya kalau kampung tidak ada Cinanya susah berkembang. Nah, itu pandangan orang-orang tua dulu. Nah, makanya kalau dibilang soal toleransi dengan Cina, yang dibilang kalau di sini. Makanya bisa kita lihat di pemerintahan kan, ya. Yang di Tanjung Pandan ini wakil bupatinya Cina, di Belitung Timur itu bupatinya orang Cina. Kalau saya lihat mungkin ada fotonya ya Pak ya, itu juga dari zaman dulu kayaknya ya Pak ya. Iya. Ini foto yang pertama kayaknya. Ini foto-foto kepala desa di Pulau di Belitung. Iya. Dengan orang Eropa pun dia dekat. Oh, gitu ya? Iya. Jadi maaf gitu kadang di Belitung ini ada satu agak lain gitu. Jadi waktu era kemerdekaan dari tahun 45 sampai 60-70 bulan itu masih ada pandangan orang-orang tua bilang masih enakan zaman Belanda dibandingkan zaman Indonesia. Itu masih ada dan itu tertulis dalam buku-buku karena memang situasi di Belitung agak berbeda dengan daerah lain pada waktu era kolonial. Jadi satu Belitung ini kayak kalau sekarang satu Belitung ini kayak komplek Freeport gitu. Satu Belitung kayak makanya dalam literatur Belitung itu sering dibilang company island. Company island Ya, perusahaan karena punya perusahaan timah Belitung maskapai namanya.
Oh, maskapai. Zaman dulu nih Pak. Ya, begitu maskapai nama perusahaan badan. Jadi memang timah ini memang sudah asalnya digali itu memang sudah dieksploitasi itu sudah ya di Belanda Pak ya. Iya. Ya, bukan era-era sekarang aja ya Pak ya. Benar. Dan memang hubungan antara perusahaan dengan masyarakat itu bagus. Karena alasannya dalam laporan-laporan perusahaan itu bilang kita harus jaga hubungan dengan masyarakat agar perjalanan bisnisnya aman kan, kondusif situasi. Jadi masyarakat difasilitasi. Fasilitasinya dipekerjakan di situ ya, dan digaji Pak ya. Iya. Gaji atau apa Pak pada waktu itu? Digaji. Digaji ya. Selain itu juga kan untuk mitra pembangunan timah itu kan pertama itu kan perlu gedung, perlu bangunan misalnya gudang. Nah, yang bangun gedung itu orang itu, yang bangun jembatan, yang bangun instalasi dalam kolong itu, kolong timah. Kolong timah kan perlu tangga, perlu pompa air. Nah, itu yang sifatnya pertukangan kayu, orang itu yang ngerjain. Jadi timah ini memang sangat mempengaruhi ya Pak ya? Sangat. Kehidupan di Belitung ini Pak ya? Ya. Sampai saat ini Pak ya? Sampai saat ini. Sampai saat ini ya. Selain itu mungkin ada cerita-cerita menarik Pak di pengaruh timah ini selain di perekonomian mungkin ya Pak? Sekolah. Sehari-hari. Ya, sekolah terutama. Ketika timah, contohnya misalnya tahun kemarin yang paling dekat, ketika timah itu 1 kilonya 280.000. Jadi anak-anak itu dia datang ke kolong dapat satu gelas gini katanya. Dia sudah dapat uang 280.000. Hanya modal tinggal di ujung sakan itu maksudnya ada bak pencucian timah. Kan nggak semua timah tercuci bersih di baknya, pasti ada yang hanyut. Itu anak kecil sering pakai kuali. Dia bisa seharian dapat segitu 280.000. Jadi akhirnya sudah keenakan dan kecil, kemudian dewasa dia mulai naik ke atas, ikut garuk-garuk juga, mulai tumbuh dewasa lagi dia beli besi, sekolahnya tinggal akhirnya. Oh, jadi pengaruhnya sampai sebesar itu Pak ya? Karena dia bisa beli motor sendiri dengan usaha dia sendiri. Jadi ketika harga timah turun pun perekonomian pun juga ikut terpengaruh. Berpengaruh karena sebenarnya bukan nggak punya uang, tapi mereka di saving aja. Kalau terkait antara timah ini dengan pergeserannya dengan agrarisnya mungkin perikanannya bagaimana Pak? Ya pastilah, karena kan akhirnya banyak mayoritas masyarakat Pulau Belitung itu dia menambang. Akhirnya yang bekerja di kebun, bekerja di nelayan jadi berkurang. Tapi masih ada Pak? Masih, karena penambang juga, contohnya di Sungai Padang dari sini dekat, itu kalau misalnya BPS mau mengklasifikasikan pekerjaan seseorang susah. Dia bisa penambang, dia bisa petani, dia juga bisa nelayan. Susah kalau di Sungai Padang. Jadi nggak cuma satu Pak ya? Iya, dia nggak cuma untuk pekerjaan. Jadi pas lagi timah mahal dia ke kolong. Pas lagi ikan mahal dia ke laut. Pas lagi saham mahal dia ngurusin ladang. Oh, jadi ada semua tapi sedikit-sedikit tapi ada gitu. Iya. Jadi kalau buat ekonomi bisa bertahan ya. Gitu. Kalau kembali lagi Pak, yang saya juga agak bertanya-tanya Pak di sini. Biasanya kan yang ramai itu kan kalau nggak malam Minggu, malam Sabtu, itu kan tempat lain Pak. Ya. Tapi di sini malam Kamis Pak. Ya. Nah, malam Kamis di situ tuh ramai, Bapak Ibu sekalian. Di Belitung tuh malam Kamis termasuk malam yang ramai Pak, seperti malam Minggu. Nah itu ada cerita apa Pak? Di balik malam Kamis yang ramai itu? Malam Kamis itu sebetulnya ramai karena togel. Togel. Taruh. Era dulu kan ada komunikator ya. Apa sebenarnya? Zaman Pak Bisa dikit. Apa itu Pak? Itu yang angka-angka itu ya. Ini togel juga. SD itu setelahnya Pak. Jadi nomor itu dibuka setiap malam Kamis dan malam Minggu. Oh, malam Kamis buka togel ini Pak? Ya, dibukanya di pusat kota itu. Kalau sekarang kafe senam itu. Di kafe senam? Ya. Kafe senam sebelah mana Pak? Di sebelah Tugu Satam. Sebelah Tugu Satam? Ya. Dekat mes saya, saya nggak ikutan ya Bu ya? Itu dekat mes saya Pak. Tolong jangan dibuka. Jadi akhirnya udah kebiasaan setiap malam Kamis orang keluar buat lihat nomor. Awalnya itu.
akhirnya kebiasaan tiap malam Kamis keluar. Walaupun sekarang masih ada Pak? Iya, akhirnya dari kebiasaan. Oh, kebiasaan. Kalau dulu kan orang di rumah, Iya. keluar itu kalau dia nggak belanja atau misalnya ada hajatan, tapi karena ada event itu, orang tahu malam Kamis itu ada tempat yang akan dibuka, mereka ke pasar. Termasuk ke tempat yang tadi itu yang kita ceritakan tadi itu Pak. Kemana tadi Pak? Yang Bantennya sini Pak? Belantu. Ke Belantu juga Pak. Iya, karena ada kebiasaan. Itu sebenarnya kebiasaan gimana ya? Itu sisi lain dari kebudayaan. Bahwa kadang orang pergi ke kubur-kuburan untuk minta nomor itu masih ada. Tapi itu tidak mewakili budaya Belitung. Tidak mewakili budaya Belitung. Tapi ada, ya, saya tidak menolak. Sampai hari ini masih ada keramat-keramat Belitung itu salah satunya disalahgunakan seperti itu. Tapi itu bukan gambaran orang Belitung. Tapi bahwa dia orang Belitung, ya. Iya. Orang itu ada tuntunan masing-masing kan. Dia beda sendiri kan. Gitu. Kampung itu beda sendiri pasti. Kalau ini Pak, dulu kan Timah sempat jaya-jayanya Pak ya. Ya. Jaya-jayanya. Saya pernah dengar cerita Pak ya, obrolan warung kopi ini Pak. Ya. Dulu tuh Belitung punya kayak teater gitu Pak, kayak di luar negeri Pak. Jadi konser gitu Pak. Ya. Ada apa ya namanya ya? Jadi konser nyanyi kayak seriosa gitu ya. Suaranya kemana-mana itu Pak. Itu ada ya dulu ya Pak di Belitung? Ada panggung bangsawan istilahnya. Panggung bangsawan. Itu kalau lokasinya sekarang di Hotel Belitung itu, Hotel Belitung itu. Hotel Beli bukan? Hotel Belitung. Hotel Belitung. Yang di belakang Barata. Oh, di belakang Barata. Ada kopi gangan yang gede. Iya. Nah itu. Oh, di situ Pak. Di situ Societed namanya istilahnya. Society. Tapi hanya untuk staff-staff PT Timah, staff-staff Timah Belanda. Jadi mereka undang penyanyi-penyanyi dari luar daerah, dari Batavia, dari setelah itu Jakarta. Nah, selalu diundang karena yang nontonnya memang pejabat-pejabat Timah, bukan untuk masyarakat umum. Oh, jadi dulu memang ada sudah Ada foto-fotonya pun ada tentang pementasan seriosa, teater barat. dan itu sudah tidak ada lagi Pak. Tidak ada lagi karena memang era itu sudah habis. Sudah perusahaan Timah Belanda itu berakhir di Belitung tahun 1958. Oh gitu Pak. Jadi sudah semenjak itu sudah tidak di. Ya, sejak zaman PT Timah dia undang-undang artis saja dari ibu kota, misalnya undang Titi Puspa, Adi Bing Slamet. Di situ Pak di gedung Ya, itu. ketika zaman PT Timah ya. Oh gitu. Tapi sekarang difungsikan untuk apa Pak bangunnya? Sekarang jadi ballroom hotel Belitung. Oh jadi ballroomnya. Ya. Apa ya? Dulu sebutannya itu gedung bola ya Pak ya? Ya. Gedung bola. Ya, rumah bola. Rumah bola. Ya. Karena di situ banyak bola biliar katanya Pak. Karena Bukan ada bowlingnya. Ada bowling. Ya, bowling ada, biliar ada. Oh jadi karena ada bola bowlingnya disebutnya gedung bola. Rumah bola. Ya. Jadi memang menarik ya Pak. Memang menarik. Gak ada lagi kayaknya sekarang Pak ya yang bola. Nggak ada. Kalau bowling nggak ada, biliar ada. Tinggal biliar aja Pak ya. Nah, balik lagi Pak. Ya. Kan tadi disampaikan kalau masyarakat Belitung selain yang dari Tionghoa kan sukanya ngumpul ya Pak. Ya. Jalan ngumpul. Ya. Ini kan marak Pak. Ya. Warung kopi di sini kan marak. Warung kopi marak ya. Marak sekali warung kopi di sini. Tempat berkumpul juga Ya. Pak ya di sini. Ya. Apa saja Pak sih yang orang Belitung tuh sampai bisa betah di warung kopi Pak? Ya. Sampai-sampai tuh kalau misalnya kita minum kopi Pak, Ya. sudah tinggal ampasnya. Kalau ditaruh rokok di atasnya itu nggak diambil Pak. Iya. Apa aja Pak sih yang dibicarakan di situ biasanya Pak? Warung kopi itu kan sejarah awalnya pertama kita harus tahu bahwa berkembang karena pertambangan. Itu awal abad ke-20. Ya, yang buka warung kopi itu orang Cina, orang Tionghoa. Ya, itu di seputaran Stan Plat. Kalau sekarang Kafe Senang. Awalnya di situ, di Kafe Senang. Kemudian sampai ke depannya sisi yang di jajaran Bank BNI. Ya, itu seputaran itulah pusat kota. Termasuk kafe apa kondisi burik itu Pak? Kondisi burik udah tahun 40-an ya. Oh, sebelum itu sudah ada Pak ya? Ya. Jadi para pekerja timah itu kan kantornya kantor pusat sama
Kalau sekarang dinas pariwisata, jadi arah ke Tanjung Pendap. Jadi mereka sebelum kerja dan setelah kerja, pulang kerja mereka mampir di situ. Mampir dulu. Ya, ngopi di situ. Kemudian yang dibicarakan biasanya seputar pekerjaan, kemudian sekitar peluang cari uang. Gibah-gibah gitu Pak. Pertama mungkin karena mayoritas warung kopi itu laki-laki, biasanya agak kurang gibah. Makanya yang kental berkembang justru pembicaraan tentang politik, ya pasti gibah juga yang ini kan. Tentang politik, tentang dulu ada istilahnya orang saling berusaha untuk naik golongan jabatan di warung kopi. Iya, akhirnya berkembang sampai dari awalnya hanya untuk bersosialisasi, akhirnya sampai ke transaksi. Itu Jur, warung kopi Jur. Kopi sama merokok Jur. Jadi bisa cari situ. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan mungkin terkait dengan sejarah Belitung, mumpung ada Pak Wahyu sini, Mas Wahyu mungkin ya. Mas Wahyu di sini. Mungkin dari dunia mungkin ada yang ingin ditanyakan dunia mungkin. Yang lain dulu. Atau mungkin nanti kalau ada pertanyaan mungkin nanti bisa memberitahu kami mungkin Bapak Ibu sekalian ya, kita sambil ngobrol nih, ngobrol warung kopi aja kita Pak ya. Ngobrol warung kopi. Kalau Paling suka yang pariwisata ada coba. yang mana itu Pak? Ada foto. Ini kan foto yang pertama Pak ya. Ini gambaran orang Belitung dulu. Banyak anak itu biasa di sini. Itu satu foto di Desa Air Selumar namanya kalau sekarang. Itu foto bapaknya sebelah kanan sama ibunya. Dari yang paling gede sampai yang masih digendong. Kalau lihat itu kan berkaitan banyak ya Pak, ragamnya ya Pak ya. Banyak. Cuma yang saya agak mungkin dengarnya agak jarang Pak ya, bahasa Belitung. Ya. Karena bahasa Belitung ini kan kalau saya dengar itu ada bahasa Jawanya ada, bahasa Sundanya ada, bahkan bahasa Kalimantannya pun ada di situ. Ada. Nah, itu mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, karena itu tadi yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa memang basis budayanya Melayu. Jadi kasarnya gini, ibunya Melayu atau bapaknya Melayu, terus pasangan misalnya ibunya Melayu kemudian bapaknya Jawa. Dalam kehidupan sehari-harinya kemudian pasti ada serapan bahasa dari asal daerah bapaknya. Contohnya misalnya dalam budaya Belitung itu ada bahasa Lawang, itu sama dengan Jawa. Kemudian cara orang Belitung menyebut anjing itu asu. Asu ya Pak. Tapi gini Pak, orang Belitung nyebut asu tuh nggak semat orang Jawa. Orang Jawa tuh bilang asunya tuh mata Pak, asu. Kadang wasu gitu ya. Asu gitu. Kalau orang Belitung kan nggak Pak, asu. Mungkin takut ya Pak ya. Karena namanya mungkin takut kepleset nama kita gitu mungkin Pak. Di sini kan ada juga ya. Karena kalau di Belitung anjing itu atau asu itu dia punya posisi. Punya posisi Pak. Maksudnya di Belitung itu ada budaya berjaring. Budaya berjaring. Ya, berjaring itu budaya berburu rusa. Jadi tidak ada satu rusa pun bisa ditangkap tanpa bantuan anjing. Terus ada anggapan bahwa manusia itu menjadi tuan karena ada anjing. Gitu Pak. Karena dibilang ini anjing, mana tuannya? Jadi ada percaya bahwa anjing ini yang justru mengangkat harkat manusia. Karena manusia itu dibilang tuan karena ada anjingnya. Jadi memang kemudian satu lagi ada budaya namanya nubu. Nubu itu kayak menangkap ikan dengan racun. Itu dulu semua ikut acara itu akan dihitung jumlahnya, termasuk yang ikut itu anjing dihitung. Anjingnya dihitung juga ya, karena dia nanti dapat bagian. Oh, dapat bagian. Jadi kalau semakin banyak anjingnya, bagiannya makin banyak ini Pak. Jadi strata sosialnya naik ya Pak. Ya, jadi anjing itu diperhitungkan dalam budaya Belitung. Makanya kalau saya lihat tuh banyak sekali ya Pak yang di sini. Kalau yang luar itu liar. Oh itu liar. Besar satu liar. Itu udah nggak lagi harusnya. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian ada yang mau ditanyakan? Mungkin udah kepikiran, mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak kami lanjut lagi. Jadi balik lagi Pak ke warung kopi.
ke warung kopi. Di sini kan memang warung kopi. Gara-gara warung kopi Pak, di sini tekanan darah saya naik. Saya nyaris nggak bisa donor kemarin. Ya. Karena sering kan minum kopi. Ya. Tapi yang setahu saya Pak, Ya. kopi itu kayaknya di sini nggak ada kebun kopi Pak. Ya. Memang tidak ada kebun kopi, tapi penelitian terakhir yang kami buat dengan tim-tim dari Balai Benih Pertanian menunjukkan bahwa kopi di Belitung itu sudah lebih tua dari kopi yang ada di Kebun Raya Bogor. Ada tapi Pak di sini. Ya, memang kebunnya nggak ada. Maksudnya orang tanam secara pribadi ya. Jadi laporan tentang tanaman kopi di Belitung itu sudah sejak tahun 1823. 1823. Jadi Ya. bukan cuma lada Pak ya di sini ya. Iya. Jadi 1823 itu ada laporan yang menyebutkan bahwa kopi itu sudah tumbuh subur di Belitung, tumbuh subur Pak. Jadi artinya tanamnya sudah sebelum 1823. Oh sudah tumbuh subur Pak. Di sini tanahnya juga bisa buat menanam kopi juga. Bisa, karena kenapa harus tanam kopi? Karena dalam budaya Belitung itu hitanan atau sunat itu untuk mereda pendarahan itu menggunakan bubuk kopi. Menggunakan kopi bisa Pak. Ya, dulu kan masih pakai sunat tradisional, pakai bambu jepit. Pakai bambu jepit. Bapak pakai bambu jepit? Oh enggak, Oh enggak. Saya kira pakai bambu jepit Pak. Ya, itu pakai bubuk kopi. Makanya harus ada penanaman kopi, tapi dia tidak dikebunkan, maksudnya tidak dibuat perkebunan. Ladang apa ya? Biasanya kan kalau ada sedikit kopi, ada sedikit durian, Ya. ada sedikit Kelekak. Lokak ya. Ya. Di sini sebutannya lokak ya. Kelekak. Ya, kelekak itu kayak satu lahan yang memang ditanami tanaman yang berusia panjang dan punya nilai ekonomi. Ya. Jadi kebanyakan lahan di Belitung, Ya. kebun di Belitung Ya. itu beda Pak sama yang di Jawa. Kok biasanya kalau di Jawa kan kalau misalnya dia nanam durian ya durian, kebun Ya. durian gitu. Tapi kalau di sini kelekak ya Pak. Kelekak. Ada sedikit. Sedikit-sedikit ya. Itu ada ininya nggak Pak? Ada apa ya? Mungkin dari budayanya dulu, mungkin nenek moyangnya nanam jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit aja. Mungkin ada mungkin Pak seperti itu. Kita belum ketemu secara spesifik sih tentang misalnya kenapa harus beragam seperti itu. Kita belum ketemu, tapi itu sudah jadi tradisi gitu. Penelitian terbaru itu yang bilang bahwa istilahnya kalau sekarang permakultur sebenarnya. Permakultur itu kalau kita dalam satu lahan dengan banyak jenis, dia saling melindungi karena hama di tanaman satu itu lawannya ada di tanaman lain. Jadi kalau kita tanam tanaman sejenis itu nggak ada lawannya nanti hama atau serangga yang ada di tanaman itu. Jadi secara tidak langsung Ya, masyarakat Belitung itu sudah menerapkan prinsip-prinsip pertanian modern sebenarnya. ya gitu. Jadi kalau misalnya memang tanah di sini penuh subur Pak ya. Ya, Tapi kalau saya lihat Pak, kalau tadi kita lewat Pak ya, Ya. dari kantor kita ke sini, Ya. itu sebenarnya banyak batunya Pak yang besar-besar Pak. banyak betul. Banyak batu besar-besar, bahkan batunya mungkin ada batu besar di atas bukit. Ya, Kalau ada teman saya bilang Pak, itu batunya dulu itu ada ditarik Pak dari Madura katanya Pak. Itu saya agak nggak percaya sih Pak. ya. Itu gimana Pak ceritanya itu Pak? Batu itu Kan itu ada musiknya yang di laut. Iya Ya, betul. potongan-potongannya. itu memang Yang penting ini dihidupin magnetnya. kalau penjelasan Dengan naruh aja tutup magnet. tentang batu-batu itu beragam sih di pulau itu selalu ada legendanya. Ada legendanya juga Pak. Jadi benar dong yang dikatakan teman saya tadi Pak. Kalau sampai Madura enggak juga. Oh enggak juga sampai Madura juga. Misalnya Pantai Tanjung Tinggi. Dua-duanya apa gitu. Orang taunya Pantai Tanjung Tinggi, padahal sebenarnya nama aslinya Pantai Pelabuhan Bilik. Yang ini kan ini dulu nih. Ini- Tapi itu Pelabuhan Bilik pun bukan editing nama di aslinya sini. juga. Bukan nama asli juga. Jadi Pak Lurah Tanjung Tinggi itu Lurah Basra bilang sebenarnya namanya Pelabuhan Belis. Gelis. Belis itu dari Kayak kata gini, Belis, tampilannya ini. karena ada bagus namanya diganti. Jadi itu batu dari alam lain Pak. Iya. Bukan. Batu dari alam lain Pak. Mungkin nanti saya bisa ambil batunya Pak ya. Saya bikin Pak. Sebelahnya itu namanya Pantai Penyambung, tempat Tapi makhluk gaib itu beradu ilmu. Di sebelahnya lagi namanya Teluk Limau. Teluk Limau itu dari kata
Teluk Limun dan juga itu makhluk Bisa halus. dialing tuh berarti Banyak makhluk halus itu juga Ya, Pak. jadi kampungnya di sekitar itu makhluk halusnya, gerakannya di Pantai Nyago, labunya di Pantai Tinggi. atau ini misalkan Dan, aku pengen jadi nanti izin Bu Mona, kalau sampai akhir kalau kita belum tercapai juga, saya izin ke pantai itu Bu, malam-malam Bu nanti pakai ini, siapa tahu ya. sama bisa dibantu. Ceritanya seperti itu. Cerita Itu salah satu kenalannya. masih ada cerita-cerita gitu juga di sini Pak. Masih. Apa dulu ada kepercayaan mungkin Pak seperti di kalau di Jawa kan ada kepercayaan Pak ya. Ya. Mungkin sebelum Islam masuk, sebelum Hindu masuk, di sini ada Pak. Oh, soal yang dari Madura itu mungkin cerita tentang asal-muasal nama Belitung. Oh gitu, ada juga. Ada, jadi kan Jadi orang Madura sampai Belitung juga waktu itu. enggak, jadi asal-muasal kata Belitung itu dari kata Bali Potong misalnya. Bali Potong. Ya, Bali Potong. Misalkan Jadi Pulau Bali itu terpotong, kemudian potongannya ada di Pulau Belitung. Potongannya jadi Pulau Belitung, jauh juga Pak jalan-jalannya Pak ya. Cuman itu tadi kita kaji juga tentang cerita itu. Jangan-jangan kita salah mengenali tentang Bali. Mungkin Bali yang orang itu maksud bukan Bali yang kita kenal sekarang. Oh beda nih Pak ceritanya. Mungkin aja, kan kalau kita pikir logikanya kalau Pulau Bali yang sekarang itu terpotong sampai ke Pulau Belitung kan nggak masuk. Masuk karena Jauh. jauh Pak. Jauh, ya. Ya. Kita aja nggak Bali ya. Bayangan kita kan Bali sekarang. Nah, tapi kan orang cerita dulu nggak bilang Bali mana. Memang Pulau Bali yang sekarang aja boleh pakai nama Bali. Oh, enggak ya? Bisa jadi Bali siapa gitu ya. Iya, bisa ya. Bali mana misalnya. Bali Matraman misalnya. Ada juga gitu Pak. Tapi ini Pak, ada juga yang bilang Pak, batu di Pulau Belitung asalnya dari Gunung Krakatau. kalau kan nanti tinggal ngikut aja. Itu kata teman saya yang sama juga orangnya Pak. Saya nggak mau sebut nama Pak di sini. Iya. Itu benar nggak sih Pak? Ya, itu jokes. Itu dari depan tuh. Hah? Jokes. Ya. Jadi tolong Pak, saya sebut namanya itu jokes Pak, bukan fakta ya. Ya, karena di Belitung itu dulu ada Template satu panjang ini jadi batu, kecil. batu itu tumbuh di atas, batu itu ada di atas pohon. Di atas pohon. Iya. Itu ngapain Pak batu di atas pohon Pak? Nah, itu Kurang kerjaan itu batu Pak. Jadi kemudian orang ceritakan itu batu di atas pohon karena letusan gunung Krakatau nyangkut tadi pohon itu. Padahal bukan. Kalau misalnya kita lihat hari ini kan biasa pohon itu tumbuh di atas batu di Belitung ini. Tumbuh di atas batu. Ya, misalnya kita ke pantai-pantai ada batu granit. Full nanti seluruh Bukan videonya ada hal di yang semuanya. mengejutkan ada pohon tumbuh di atas batu itu. Seperti di tempat Laskar Pelangi itu juga ada Iya, ada di di atas atas batu. Jadi mungkin dia tumbuh dari bawah karena tumbuh ya juga atau gimana. Tapi memang ada cerita rakyatnya di situ. Ada cerita lainnya Ya, juga. soalnya ada kisah tentang namanya tuh layang karena dia apa namanya kesal gitu ceritanya. Habis berantem sama istri. Buka dari video Sama istri yang keberapa Pak? video orang. Jadi akhirnya ditendang dia waktu itu. Apa aja? Oh bukan istrinya yang tendang batunya Pak. Itu yang Punya benar. Jesse. Kalau istri yang tendang KDRT Pak. Iya, makanya mungkin kita itu mengajarkan jangan KDRT ya. Oh iya. Betul juga. Kalau mau marah marah batu. Tapi tendang batu juga sakit sih Pak. Kalau nanti mereka Itu melayang itu batunya Pak ya. Iya. Itu mungkin anggapan orang bahwa akhirnya ada batu Gunung Krakatau yang sampai ke itu situ. bisa Padahal bukan. diajar position sekarang. Karena itu tadi dalam satu era di mana jauh kecil itu banyak orang video ini tertarik dengan timah, bekerja pada timah, bekerja terkait sektor timah, mereka lupa sejarah sama budayanya. Satu contoh misalnya tentang sejarah Pulau Lengkuas. Objek wisata paling terkenal di Pulau Belitung itu salah satunya Pulau Lengkuas. Nanti mungkin bapak-bapak ibu ada ke sana. Nanti orang sana bilang, orang kampung setempat bilang, Pulau Lengkuas itu dari kata lighthouse. Orang Lighthouse. lighthouse. Ini bahasa Inggris Pak. Iya. Kata orang kampung setempat. Kemudian mereka datang ke kantor saya. Mereka cerita hal itu kepada saya. Saya bilang, oh kok bisa gitu ceritanya? Ya, orang-orang tua kami bilang seperti itu ceritanya. Pulau itu dari kata lighthouse. Karena orang kami nggak bisa bilang lighthouse, jadi luas. Itu jauh loh Pak. Lighthouse sama bumbu dapur itu jauh. Itu gimana ceritanya Pak? Iya, makanya mereka datang karena mungkin ada orang seperti bapak bilang, kayaknya nggak mungkin deh, gitu kan? Ya, kan faktanya mereka dapat cerita dari orang-orang tua dari dulu. 60 aja, 40-nya dibuang. Mereka datang ke saya, terus mereka cerita seluruh itu. Benar kan Pak?
biar apa? Biar nggak Saya bilang gini, kalau nggak kuas ini dia nggak apa. Ya, itu bisa. mungkin benar apa yang kamu Berapa dengar dari FPS orang dia tua. dari 60 misalnya. Tapi Pengen jadi 30. dalam peta Jadi 60 berarti kenyataannya tidak seperti itu. 50. Lighthouse atau mercusuar itu dibangun tahun 1882. Terus kenapa dia harus 82? beda status kalau ini? Ada peta tahun 1856 Sebenarnya rumusnya menyebutkan pulau itu sudah lengkuas namanya. Sudah lengkuas. Jadi yang benar buku dapur nih, Pak. Bukan lighthouse tadi. Bukan lighthouse. satu terus. Jadi memang dulu mungkin ada banyak lengkuas mungkin di situ, Pak. Enggak, bukan sebenarnya enggak. Karena kalau kita lihat tadi ya Itu yang foto udara, bentuknya kayak mata manusia dua tuh umbi lengkuas. Umbi lengkuas. Bentuknya, Pak ya. Iya. Sampai sekarang, Pak. Iya. Siapa tahu berubah, Pak. Masa jadi kunyit dulu ya. Bisa jadi kunyit gitu dan udah kunyit gitu. Ya, tapi itu yang terjadi ketika orang sudah mulai atensi ke timah, dia sudah lupa sejarah budaya. Bahkan kampungnya sendiri mereka nggak kenal. dia tetap bokeh. Tapi terkait dengan tadi, Pak, Cover ya. lighthouse jadi lengkuas gitu. Iya. Serapan bahasa asing di Belitung juga banyak ya, Pak. Iya, ada. Kayak roti itu ada, saya lupa roti itu kalau di sini yang rotinya roti cake tapi banyak itu apa namanya, Pak ya? Roti. Roti. Aduh, kalau soal makanan kayaknya saya agak punya di sini itu ya, Pak ya. Ya. Ada nama, jadi namanya itu menggabungkan roti dalam bahasa Belanda, cake, roti dalam bahasa Inggris, Ya. sama roti dalam bahasa Melayu atau Tionghoa, saya lupa, Pak. Jadi 3 nama itu digabung, Pak. Oh iya, saya baru dengar mah. Aduh. Wah, ini Pak, maaf nih Pak, Bapak pembicara utamanya Pak di sini, bukan saya Pak. Saya di sini sekunder nih Pak. Jadi banyak sekali Pak kata-kata serapan Ya, bahasa asing. misalnya sifat-sifat yang teknologi masih serapan. Mobil misalnya utuh orang di Nah, tengah. utuh. Iya, karena utuh itu bahasa Belanda. Utuh di bahasa lain itu bukan itu loh Pak artinya Pak. Oh gitu. Aduh saya nggak berani ada umuna Pak di sini. Oh gitu. Ya, saya nggak berani Pak ngomongnya Pak. Utuh tuh bukan itu Pak. Oh, iya. Iya, itu tuh nggak pantas mungkin. Oh gitu ya. Ada bunyian juga. Bahasa Belanda. Itu mobil Pak di sini. Mobil, karena bahasa Belandanya mobil itu utuh. Auto. Auto. Nah. Jadi utuh. Jadi orang Bitung bilangnya utuh. 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 Ya, jadi Mobil ya. mobil itu Pak ya. Serapannya jadi Nah. utuh. Sama kayak serapan bahasa Jawa juga banyak kayak tadi lawang gitu kan. Ya, kalau bahasa Jawa lawang, kalau bahasa Sunda amun. Ya, misalnya kayak bahasa Betawi itu misalnya letih. Nah, jadi memang ada serap-serapan tapi dia nggak masif. Ada tapi nggak masif. Masif ya. Ya, Tapi tetap dasar bahasanya Melayu. tetap Melayu Pak ya. Iya. Tetap bahasa Melayu di Iya. sini ya. Kalau ini Pak terkait tadi Pak yang lawang tadi kan kayak kaitannya sama rumah Pak ya. Ya, Kalau saya lihat Pak rumah-rumah di sini Pak, ya. itu atapnya jarang yang pakai atap genteng dari tanah Pak. Oh iya. Kebanyakan seng Pak. Ya. Nah itu ada sesuatu mungkin di balik cerita mungkin sejarahnya dulu kenapa banyak yang menggunakan atap seng atau gimana Pak? Pertama, atap tradisional orang Belitung itu ada dua ya. Ada dua. Sirap, sama ada atap daun namanya. Sirap dan daun Pak ya. Atap nangga orang bilang. Yang daun itu atap nangga dan dari daun rotan. Nah, itu yang tradisional sekali. Yang tradisional itu Ya. Kemudian yang menggunakan atap genteng itu rumah-rumah orang Palembang di sini. Jadi kalau ada atap genteng orang Palembang Pak? Iya. Yakin Pak? Iya. Yakin Pak? Nanti besok saya tanya loh Pak, kalau ada atap genteng Bapak orang Palembang ya? Ya ini dulu ya. Oh dulu. Nah, kemudian yang pakai atap genteng itu rumah-rumah Belanda. Rumah-rumah Belanda. Ya, karena atap genteng itu penanda bahwa mereka berada. Oh ada stratanya Pak ya? Ya, karena Belitung nggak bikin genteng kan. Itu nggak bikin genteng Pak? Belitung nggak bikin genteng. Jadi walaupun kita punya tanah liat, tapi Belitung itu nggak ada budaya bikin genteng. Kenapa itu Pak? Pertama, karena kebudayaan Belitung itu lebih condong pada kebudayaan yang sifatnya agraris. Agraris. Jadi dia lebih banyak mengeksploitasi hutan dan pesisir.
Oh gitu. Iya, jadi kalau bisa bikin atap kan bahan di hutan banyak. Oh yang tadi sirap sama Iya, daun nangka itu. Daun nangka itu tadi ya. Nah, jadi kalau mau bikin genteng kan butuh waktu, itu bisa mengganggu waktu untuk pekerjaan lain. Misalnya mengumpulkan madu, atau misalnya kemudian mencari gaharu, atau mencari sarang walet. Disebutnya Pak sarang walet, nanti habis ini besok kita hari kedua disuruh penggalian sarang walet ini Pak. Jadi terkait tadi Pak ada madu ya. Tadi Bapak sempat singgung madu. Madu. Nah, di sini ada mungkin madu yang keluar di sini mungkin ada yang spesial mungkin Pak. Sekian madu ini. Ya, madu itu memang sudah budaya lama Belitung. Istilahnya kalau di sini muar madu namanya. Muar madu. Muar madu Pak ya. Nah, muar madu itu istilahnya panen madu. Panen madu. Ya, makanya orang cari madu itu dibilang panen. Karena sebenarnya dia sedang memanen, bukan sedang berburu. Kalau kita cari di YouTube sekarang kan orang sering bilang pemburu madu. Kalau Belitung itu pemanen madu, karena sebenarnya hutan yang tempat mereka mencari madu itu hutan yang mereka rawat, mereka kondisikan untuk bisa jadi madu bersarang. Karena dulu yang diambil dari madu itu bukan airnya justru. Bukan airnya. Ya, tapi sarangnya. Oh sarangnya. Ya, sarangnya itu untuk lilin. Untuk lilin penerangan ini. Iya, dan setiap rumah dulu pakai lilin untuk penerangan. Sebelum listrik masuk ya. Sebelum listrik masuk. Jadi akhirnya lilin lebih berharga dibandingkan air madunya sendiri. Dulu nggak berharga air madu. Dulu nggak berharga. Ya, mulai berharga itu 98 ke atas. Tahun 98. 98 ke bawah orang mencari madu itu untuk ambil lilinnya. Hanya lilinnya saja Pak. Iya. Itu yang dijual karena untuk penerangan tadi ya. Iya, itu kan untuk penerangan. Jadi setelah listrik masuk Mulai berkurang. berkurang yang diambil airnya. Airnya, justru airnya yang jadi mahal sekarang. Gitu Pak ya. Ada pergeseran karena PLN ini Pak ya. Begitu, dan pariwisata dia bikin mahal madu. Kan? Iya. Jadi yang pabrik lilinnya tutup dong Pak. Setelah PLN tutup. Jadi geser jadi pabrik madu Pak. Biasa dari madu. Ada madu yang spesial Pak di sini. Kalau Madu pelawan misalnya. madu melawan itu apa kayak pahit Jadi atau penamaan madu itu sesuai dengan bunganya. sesuai dengan bunganya. Jadi kan di Belitung itu misalnya ada musim bunga pelawan, musim bunga samak misalnya. Itu berarti tidak muncul di satu musim yang sama Pak berarti. Iya, karena menyesuaikan dengan situasi musim berbunga pohon itu. Oh itu pohon buah ini Pak. Jadi pohon hutan. Pohon hutan. Pelawan itu pohon hutan. Jadi pohon itu ada bunganya. Nah, kalau yang pelawan itu rasa madunya memang khas dia. Agak pahit. Pahit Pak ya. Ya. Pahit sepahit hidup saya. Dia agak pahit tapi ujungnya manis orang bilang. Oh ujungnya manis ya. Oh, berarti agak pahit tapi nggak apa yang penting ujungnya manis aja. Itu seperti SK gitu Pak. Lanjut Pak tadi ya. Balik lagi Pak. Kalau terkait kita balik ke warung kopi lagi Pak. Iya, warung kopi. Kita balik lagi ke warung kopi. Iya. Obrolan di warung kopi lagi. Iya. Kata orang-orang nih Pak. Ya. Di warung kopi itu adalah gudang ilmu Pak di Belitung. Iya. Karena semua informasi ada di warung kopi. Gudang informasi juga. Gudang informasi Pak ya. Dari mulai bisnis, jodoh juga Pak. ya, mau juga. Mau juga. Maksudnya gimana nih Pak? Ya kan berita orang meninggal di situ, berita orang kecelakaan di situ. Oh gitu Pak. Ya, karena kan kita nggak tahu ternyata teman lama sudah meninggal, taunya di warung kopi. Oh gitu. Iya. Jadi memang benar-benar warung kopi ini memang ikonik ya Pak ya. Iya. Ada yang lagi jomblo atau sudah menduda, dapat informasi di warung kopi. Oh gitu. Dapat jodohnya di warung kopi juga nggak Pak? Oh ya. Oh jarang, karena yang datang cowok semua Pak ya. Datang ya bekas cowok, jadi dia berjodoh sama tukang kopinya ya. Oh tukang kopinya cewek Pak. Iya. Tertarik Jun? Oke lanjut Pak. Balik lagi Pak terkait sama
ini ya Pak, budaya Tionghoa di sini ya. Karena kalau saya lihat di sini Tionghoa tuh lumayan banyak juga Pak ya. Banyak Tionghoa. Tionghoa ini lumayan banyak di sini. Sampai sejauh mana sih Pak budaya Tionghoa ini istilahnya memperkaya budaya yang ada di Belitung Pak? Iya, budaya Tionghoa itu khususnya misalnya di dalam hal kuliner,